Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons pertanyaan Ketua Pengurus APEKSI Bima Arya tentang sosok Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang akan menjadi rival di Pilpres 2024 sebagai capres. Pertanyaan itu dilontarkan di hadapan seluruh wali kota saat rapat kerja nasional Rakernas APEKSI ke-16 di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 13 Juli 2023. Ganjar menjawab sosok Prabowo sebagai sosok senior bagi dirinya dan karir politiknya. Namun saat ditanya tentang sosok Anies, Ganjar menjawab bahwa mantan gubernur DKI itu sebagai seorang teman. Hal tersebut sontak membuat para wali kota se-Indonesia bertepuk tangan dan disambut riuh oleh jawaban Ganjar. Ganjar mengatakan Anies merupakan temannya ketika sama-sama berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Bahkan, ia sempat menginap di satu hotel yang sama ketika menjalani ibadah haji beberapa waktu lalu dengan Anies. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak Gubernur, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah nanti siang juga Bapak Prabowo dan Pak Anies hadir. Boleh nggak kami ini agak iseng sedikit Pak Gub? Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan, setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Tepuk Terima tangan. kasih Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada 3 agenda kami di sini. Yang pertama, kami ingin konsisten mengawal otonomi dengan pernak-perniknya. Yang kedua, kami ingin membawa bangsa ini juga berlari menjemput 2045 dengan mengajak anak-anak muda. Dan yang ketiga, kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisi ini harus berlanjut. Izin, itu saja. Kami persilakan Pak Gubernur menyampaikan gagasannya selama 30 menit cukup? Cukup. Cukup. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Dhani, Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini, hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang dahsyat, punya kepemimpinan yang sangat kuat, dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan, saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di APEKSI yang tadi acaranya kita lihat di video, melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita.
Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat saya mencoba yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong, pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu.